Siang itu, Kenanga tengah duduk di sebuah warung sambil makan dan minum es teh yang sudah dipesannya. Karena dia merasa sangat haus sekali dan memang saat itu hawanya sangat panas. Saat itu dia habis keliling kesana kemari mencari pekerjaan, namun belum mendapatkan juga. Akhirnya karena lelah kesana kemari, dia pun mampir terlebih dahulu di sebuah warung yang ada di pinggir jalan. Saat dia sedang makan siang di warung itu, ada beberapa pembeli yang mencoba menyapanya dan menanyakan, "Dari mana, mau kemana mbak? Kok sendirian aja?" Tanya salah satu bapak-bapak. "Oh ini pak, tadi saya baru nyari kerjaan muter-muter," jawab Kenanga. "Oh, terus sudah dapat belum mbak?" "Belum pak, susah nyari kerjaan sekarang." "Iya juga sih mbak, yang sabar ya." Setelah selesai berbincang dan makan siang pun sudah habis, Kenanga pun segera membayar dan beranjak pergi dari warung itu. Saat itu Kenanga langsung mencari angkot yang lewat untuk pulang ke rumah karena dia tidak membawa kendaraan pribadi. Beberapa saat kemudian angkot pun datang dan segera Kenanga melangkah masuk ke dalam angkot untuk perjalanan pulang ke rumah. Di dalam angkot itu ada beberapa penumpang sehingga dia berdesakan di sana. Apalagi hawanya panas sekali, membuat Kenanga ingin sekali cepat sampai di rumah. Beberapa saat kemudian, akhirnya Kenanga pun sampai juga di rumahnya. Dia langsung duduk di ruang tengah sambil kipas anginan dan nonton TV. Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba saja ada salah satu sepupunya yang datang mengucapkan salam. Sepupunya ini sebut saja namanya Ani. Dia anak dari adik ibunya Kenanga. Ani pun masuk begitu saja ke dalam menemui Kenanga sembari membawakan lauk. Ani lalu memberikan lauk itu kepada Kenanga untuk nanti bapak ibunya Kenanga makan siang. Karena Bu Erna jarang masak, apalagi tidak ada uang. Untungnya adiknya Bu Erna ini pengertian. Saat itu, Kenanga membawa lauk itu ke belakang dan diberikan kepada Bu Erna, ibunya. Karena Kenanga tadi sudah makan siang, dia pun tidak makan lagi. Dia kembali lagi ke ruang tamu menghampiri Ani. Saat itu mereka berdua bercengkrama, ngobrol-ngobrol sambil Ani menanyakan Kenanga yang baru saja nyari kerjaan. Ketika ditanya soal kerjaannya itu, Kenanga langsung menghela nafas panjang dan tubuh serasa lemas. Kenanga pun menjelaskan kalau dia sudah mencari pekerjaan kesana kemari, menaruh lamaran di beberapa PT, tapi belum dipanggil juga. Ani kemudian tetap menyemangati Kenanga untuk tidak berputus asa. "Kamu jangan putus asa ya, tetap semangat. Aku yakin nanti kamu pasti dapat kerjaan." Kenanga pun tersenyum kecut mendengar ucapan Ani itu. Ani ini bekerja di salah satu bank, tapi dia juga belum menikah. Saat itu padahal usianya juga sudah mateng sama seperti Kenanga. Tapi hari itu memang Ani sedang libur, ganti hari kerja dengan temannya. Setelahnya saat itu Ani pun pamit untuk pulang ke rumah. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Kenanga. Setelah kepergian Ani, Kenanga pun ketiduran di sofa depan TV. Kenanga ini berasal dari keluarga yang biasa. Dia menjadi tulang punggung keluarga. Pak Tomo dan Bu Erna tidak bisa kerja karena sudah sepuh. Ditambah Pak Tomo yang sakit-sakitan dan Bu Erna lah yang merawatnya di rumah. Kenanga sudah melamar ke PT-PT yang terdekat berkali-kali, namun ditolak karena tinggi badannya tak mencukupi dan tes-tesnya juga selalu gagal. Malam harinya, Kenanga dan kedua orang tuanya makan bersama sambil nonton TV di ruang tengah dengan keadaan jendela yang terbuka sedikit supaya mendapatkan angin dari luar. Malam itu Kenanga juga cerita kepada kedua orang tuanya soal dia mencari pekerjaan kesana kemari yang belum dapat juga. Akan tetapi Bu Erna tetap menyemangati Kenanga dan akan selalu mendoakan yang terbaik untuknya. Begitu juga dengan Pak Tomo yang berkata dengan terbata-bata menyemangati Kenanga karena sambil batuk-batuk. Dengan sigap Kenanga pun mengambilkan air putih untuk Pak Tomo yang batuk-batuk tersebut. Pak Tomo pun langsung menegak air putih yang sudah diberikan oleh Kenanga. Sesaat kemudian, setelah selesai makan malam, Kenanga lanjut masuk ke dalam kamar terlebih dahulu karena dia kecapean hari ini habis keliling nyari kerjaan. Di kamarnya, Kenanga langsung merebahkan diri sambil mainan medsos. Saat dia sedang scroll-scroll medsos, tiba-tiba saja dia melihat ada informasi soal lowongan pekerjaan. Kenanga pun langsung membaca dengan seksama lowongan kerja itu.
yang ternyata loker tersebut sedang mencari seorang pekerja wanita untuk nantinya bekerja di sebuah warung angkringan, yaitu jaga angkringan dengan syarat wanita yang berpenampilan menarik. Sontak saat itu Kenanga pun langsung tertarik untuk mencoba mendaftar kerja di situ. Akhirnya Kenanga langsung nge-DM akun yang sudah memajang info loker tersebut. Tak menunggu lama si owner angkringan itu langsung meminta kepada Kenanga untuk mengirimkan foto terkini dengan penampilan yang menarik dan juga data diri. Malam itu juga Kenanga langsung ganti baju dan dandan secantik mungkin, lalu selfie. Setelahnya, foto selfie itu pun dikirimkan kepada owner angkringan itu. Beberapa menit kemudian, Kenanga langsung diterima karena mungkin menurut ownernya dia berpenampilan menarik. Dan Kenanga pun besok disuruh untuk langsung datang ke tempat angkringannya itu sore-sore. Owner langsung memberikan alamat angkringannya kepada Kenanga. Kenanga pun girang malam itu, tak sabar untuk menunggu besok sore karena dia akhirnya mendapatkan pekerjaan, ya walaupun jaga angkringan. Kemudian Kenanga beranjak tidur karena malam juga mulai larut. Keesokan harinya, Kenanga sarapan bersama dengan orang tuanya, dan saat itu dia menceritakan kepada Pak Tomo dan Bu Erna soal dia yang sudah mendapatkan pekerjaan dan nanti sore sudah mulai berangkat. Orang tuanya yang mendengar kabar baik itu pun ikut senang. Siangnya, karena Kenanga tidak ada kegiatan, dia bantu-bantu orang tuanya di rumah beres-beres. Dan sore hari pun tiba. Kenanga segera mandi dan berdandan cantik serta berpenampilan yang semenarik mungkin. Setelah dia sudah siap, akhirnya dia pun pamitan dengan orang tuanya untuk pergi ke tempat angkringan dengan motornya. Beberapa saat kemudian, Kenanga sampai di tempat angkringan yang letaknya berada di taman kota. Sore itu Kenanga pun sudah langsung bekerja. Dia menyiapkan semua makanan dan menatanya setelah diajari oleh si pemiliknya. Malamnya pembeli mulai berdatangan, silih berganti, membuat Kenanga kewalahan. Tapi dia bekerja dengan senang, apalagi ini hari pertama baginya. Dia juga melayani pembelinya dengan senyum ramah. Malam itu, ada salah satu pembeli pria yang tampan dan modis pakaiannya. Dia datang terakhir saat semua sudah pada pulang dan angkringan mulai sepi. Kenanga pun melayaninya, namun saat Kenanga mengantarkan pesanannya, pria itu malah minta ditemani ngobrol. Karena memang pria itu datang ke angkringan sendirian. Akhirnya, Kenanga pun menemani karena memang angkringan sudah sepi juga. Kenanga menganggap dia itu ngobrol biasa, dapat kenalan baru, dan Kenanga pun tidak berpikiran yang lebih. Saat itu mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Namun saat di sela-sela mereka ngobrol, tiba-tiba saja pria yang bernama sebut saja Dimas itu meminta nomor HP-nya. Kenanga pun memberikannya cuma-cuma. Siapa tahu bisa jadi pelanggan yang nanti datang ke angkringan terus. Beberapa saat kemudian, Dimas pun beranjak pergi karena sudah mulai larut malam dan Kenanga juga harus menutup angkringannya. Setelah Dimas pergi, Kenanga langsung beres-beres. Ketika semuanya sudah beres, dia pergi ke rumah pemiliknya yang tidak jauh dari angkringan. Sesampainya di rumah, malam itu, Kenanga beranjak ke kamar mandi dan lanjut tidur. Esok harinya, Kenanga dikejutkan dengan pesan dari nomor yang tidak dikenal. Dan ternyata nomor itu dari Dimas, pembeli semalam yang datang ke angkringan. Kenanga pun membalas pesannya. Hingga akhirnya hari itu Kenanga dan Dimas chattingan lancar sekali, seperti jalan tol. Bahkan Dimas bilang nanti malam dia akan datang ke angkringan lagi untuk menemui Kenanga. Malam harinya, benar saja Dimas datang lebih awal ke angkringan untuk melihat Kenanga yang cantik di matanya. Saat malam sudah mulai larut, Kenanga hendak pulang. Dimas menawarkan Kenanga untuk diantar olehnya. Karena malam itu juga mendung, bahkan hampir hujan dan kebetulan Kenanga tidak bawa motor. Dia pun mau diantarkan oleh Dimas pulang ke rumah. Saat itu Kenanga pulang naik mobilnya Dimas. Wow, pakai mobil bos. Mereka pun ngobrol-ngobrol. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di rumah Kenanga. Dimas segera pamit pulang. Beberapa hari kemudian, setelah Kenanga kerja di angkringan itu, dia sering ketemu dengan Dimas. Dan mereka juga selalu chattingan hingga akhirnya saat Kenanga libur kerja, dia diajak Dimas pergi jalan-jalan. Kenanga mau-mau saja. Saat itu mereka jalan-jalan ke mall, alun-alun. Dan saat di alun-alun makan lesehan, makan opor ayam yupat, Dimas memberanikan dirinya untuk menyatakan perasaannya kepada Kenanga. Kenanga yang juga sebenarnya ada rasa suka gitu dan merasa nyaman dengan Dimas, dia pun langsung menerima cintanya Dimas. Akhirnya hari itu juga mereka sudah resmi menjalin hubungan dan mereka selalu jalan berdua saat libur kerja.
Suatu ketika Kenanga dan Dimas jalan-jalan lagi. Kali ini Dimas membelikan barang-barang mewah untuk Kenanga. Akan tetapi setelah pergi dari mall, Dimas ini membawa Kenanga ke sebuah hotel. Kenanga pun manut saja saat itu. Saat sudah masuk ke dalam kamar hotel, Dimas mencoba merayu Kenanga untuk mau diajak berhubungan dengannya. Entah setan apa yang telah merasuki Kenanga, hingga akhirnya dia yang sudah terbawa suasana dan terlalu mencintai Dimas, dia pun rela melepaskan kegadisannya, mau diajak berhubungan dengan Dimas, dan dia rela memberikan keperawanannya kepada Dimas. Malam itu akhirnya mereka bergumul di dalam kamar hotel sampai larut malam. Setelah sudah puas berhubungan, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita, mereka melakukan hal seperti itu sudah berkali-kali. Hingga suatu hari Kenanga ini minta kepastian kepada Dimas karena dia takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Kenanga meminta kepastian kepada Dimas lewat telepon saat malam hari. Namun jawaban Dimas hanya, "Iya, sabar sayang, kamu jangan khawatir. Nanti aku pasti akan menikahi kamu kok. Aku serius kok sama kamu," ucap Dimas menenangkan. Hingga akhirnya Kenanga pun mencoba untuk sabar dan percaya dengan ucapannya Dimas. Suatu ketika Ani datang ke rumah saat Ani sedang libur kerja. Kenanga pun curhat dan menceritakan hubungannya dengan Dimas kepada Ani, soal dirinya yang sudah berkali-kali diajak hubungan dengan Dimas. Tapi Kenanga menyuruh Ani untuk jangan membicarakan rahasia itu kepada siapapun. Ani pun menurut. Tapi Ani meminta kepada Kenanga untuk meminta kepastian kepada Dimas karena dia takut terjadi hal di luar nikah. Kenanga pun menjelaskan kalau dia sudah berkali-kali minta kepastian, tapi Dimas selalu menghindar. Singkatnya, malam itu Kenanga yang sedang jaga angkringan, tiba-tiba saja dia merasakan pusing sekali dan perut terasa mual-mual. Wajahnya pun terlihat pucat, dan kebetulan saat itu pemiliknya datang ke angkringan melihat keadaan angkringan. Dia melihat Kenanga yang pucat pun mencoba menanyakannya, hingga akhirnya Kenanga pun disuruh istirahat pulang saja. Kenanga pulang naik motor sendiri, perjalanan yang cukup jauh karena memang angkringannya ada di kota. Sesampainya di rumah, Kenanga langsung muntah-muntah berkali-kali hingga dia sangat lemes. Bu Erna yang cemas menanyakan Kenanga apa yang sebenarnya terjadi, dan Kenanga hanya bilang kalau mungkin dia hanya masuk angin biasa saja. Karena memang dia kerjanya jauh bolak-balik, kena angin malam, jadi dia alasannya masuk angin. Saat itu Kenanga mencoba melihat kalender dan dia baru sadar kalau bulan ini dia belum datang bulan. Segera dia pun menghubungi Dimas. Akan tetapi, Dimas tidak mengangkat telepon dan tidak membalas pesannya. Akhirnya, Kenanga memilih untuk tidur saja karena lemes dan capek. Keesokan paginya, Kenanga yang sudah meninggal, dia pun pergi ke apotik untuk memberanikan diri membeli test pack. Setelah pikir berulang-ulang, apakah dia nggak malu beli test pack? Akhirnya dia pun membelinya. Kenanga pun langsung tes, masuk ke dalam kamar mandi, dan betapa terkejutnya dia setelah mendapati test packnya yang terpampang garis 2 merah. Merah apa biru ya? Dan air matanya langsung pecah, menetes melalui pelupuk mata mengalir ke pipi. Tapi saat itu dia tidak akan memberitahu orang tuanya karena dia tidak mau membuat mereka cemas. Kenanga langsung menyeka air matanya dan keluar dari kamar mandi dan mencoba untuk biasa saja agar tidak dicurigai oleh orang tuanya. Malam harinya, Kenanga menyiapkan pakaiannya dan dia hendak kabur dari rumah, tapi dia masih akan tetap bekerja di angkringan untuk menyambung hidupnya. Kenanga pamit dengan ibu dan bapaknya, tapi mereka tidak mencurigai Kenanga sama sekali. Setelah sampai di angkringan, dia kerjanya jadi tidak fokus karena dia masih kepikiran mau kemana setelah ini. Hingga akhirnya setelah selesai jualan di angkringan, Kenanga langsung mencari kesana kemari kos-kosan dengan naik ojek online karena memang tadi dia berangkat ke angkringannya pun naik ojek online. Beberapa saat kemudian, setelah diantar si ojek mencari kos-kosan, dia menemukan kosan juga. Segera Kenanga mengambil kunci kos itu dan dia sudah bayar untuk 1 bulan ke depan. Saat di kos malam itu, Kenanga terus mencoba menghubungi Dimas. Dia ingin meminta pertanggungjawabannya, namun tetap saja tidak ada respon. Singkatnya, beberapa hari kemudian, Kenanga benar-benar stres karena dia harus menghadapi kejadian seperti ini. Bahkan dirinya sudah tidak pulang ke rumah lagi karena dia takut orang tuanya, apalagi Pak Tomo, nanti malah tambah semakin drop. Jadi dia akan mengirimkan uang untuk orang tuanya saja
Kenanga kosnya dekat dengan tempat angkringan kerja yang ada di kota. Setiap harinya Kenanga mengalami mual-mual karena efek kehamilannya itu. Tapi saat ditanya pemilik angkringan, dia hanya masuk angin biasa. Setiap jaga angkringan, Kenanga berharap kalau Dimas datang untuk makan di sana. Tapi sampai berminggu-minggu dia tidak pernah datang sama sekali. Bahkan nomornya Kenanga pun diblokir. Seiring dengan berjalannya waktu, Kenanga yang masih tetap bekerja di angkringan itu perutnya pun semakin membesar. Hingga owner pun curiga dan menanyakannya. Akhirnya Kenanga menceritakan semuanya kepada owner sambil curhat dan air mata pun tak terbendung. Dan semenjak saat itu, owner angkringan itu jadi semakin perhatian sekali dengan Kenanga dan tidak terlalu memaksakan soal pekerjaannya Kenanga. Singkat cerita, 9 bulan kemudian, ketika Kenanga seperti biasanya bekerja di angkringan, tiba-tiba saja dia merasakan perutnya sakit sekali. Owner angkringan yang untungnya ada di situ langsung sigap membawa Kenanga ke rumah sakit dan menitipkan angkringannya itu kepada pedagang sebelah. Sesampainya di rumah sakit, Kenanga langsung akan melahirkan dan si owner menunggu di depan ruangan dengan cemas. Beberapa jam kemudian akhirnya Kenanga sudah berhasil melahirkan. Tapi setelah melahirkan, Kenanga masih tetap tinggal di kosan bersama dengan anaknya. Dia merawat anaknya sendirian. Tapi dia yang baru pertama kali jadi ibu, dia benar-benar kebingungan karena tidak ada yang ikut bantu menjaga Rehan, sebut saja anaknya. Hingga akhirnya semenjak saat itu Kenanga jadi stres karena dia belum berpengalaman. Dia pun yang kata orang terkena baby blues dan tidak ada yang nenangin. Di kosannya dia jadi teriak-teriak sendiri seperti orang gila ketika mendengar anaknya yang rewel nangis terus. Akhirnya Kenanga pun stres parah. Ditambah lagi tentang Dimas yang tak tanggung jawab. Dia pun jadi gila di usia anaknya yang menginjak ke 1 tahun. Singkat cerita, setelah anaknya yang sudah bisa jalan, dia tidak diurus oleh Kenanga. Dia main sendirian. Saat malam hari, Rehan yang ada di dalam rumah lapar. Dia menangis tapi Kenanga tidak peduli sama sekali. Bahkan Rehan juga jarang mandi, rambutnya acak-acakan. Hingga untungnya malam itu ada salah satu tetangganya datang membawakan makanan untuk Rehan dan Kenanga. Akan tetapi yang makan hanya Rehan. Kenanga tidak makan sama sekali. Hingga suatu ketika tetangga kos itu mendapati Rehan bermain di jalan sendirian, langsung tetangganya itu pun mengantarkan Rehan masuk ke kosan Kenanga. Saat itu Kenanga malah teriak-teriak seperti kesurupan. "Pergi kalian semuanya!" Seketika Kenanga membalikkan wajahnya menoleh ke arah tetangganya itu. Dan setelahnya, tetangganya tersebut ketakutan melihat Kenanga dengan wajah yang menyeramkan. Sesaat kemudian Rehan diseret oleh Kenanga dengan kuat. "Sini kamu!" "Mbak Kenanga, jangan mbak, kasihan Rehan masih kecil. Mbak mau diapain itu mbak?" Saat itu Kenanga membawa Rehan ke dapur. Dan saat itu tetangganya mengikuti karena takut terjadi apa-apa. Betapa terkejutnya tetangganya itu melihat Kenanga mengambil sebuah pisau. Segera tetangganya itu langsung teriak meminta tolong kepada warga sekitar. "Tolong, tolong!" Beberapa saat kemudian akhirnya para warga tetangga pun datang untuk membantu. Setelahnya, para warga langsung memegangi Kenanga dan ada juga yang mengambil Rehan. Saat itu Rehan terus menangis karena dia ketakutan. Pisau pun akhirnya dilempar oleh warga. "Lepas, pergi kalian semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya kita bawa Mbak Kenanga ke rumah sakit yuk." "Tapi ini Rehan anaknya gimana pak? Nanti sama siapa dia? Kita kan gak tahu keluarganya Kenanga juga." "Sudah itu nanti biar Rehan dibawa ke panti sosial saja. Biar diasuh di sana, kasihan dia." Akhirnya usai setuju, Kenanga pun dibawa ke rumah sakit jiwa terdekat agar tidak meresahkan warga sekitar karena sering teriak-teriak. Namun baru sekarang tetangganya berani untuk menanganinya. Di sisi lain, suatu ketika Ani, sepupunya, mencari keberadaan Kenanga ke kota tempat Kenanga kerja. Dia pun akhirnya mendatangi angkringan tempat dulu Kenanga kerja karena Kenanga pernah cerita sama Ani. Saat itu Ani langsung menanyakan kepada si ownernya. Dan si owner menjelaskan secara detail kepada Ani kalau Kenanga sudah gila dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Sementara anaknya karena tidak ada yang menjaga, akhirnya dibawa ke panti swasta. Sosial, tapi swasta ya, tidak negeri. Ani yang mendengar itu benar-benar kaget dan prihatin tidak menyangka dengan apa yang sudah terjadi dengan Kenanga dan anaknya. Setelah mendapat informasi itu, Ani pun segera pergi. Dan malam itu dia mencari penginapan terdekat karena besok dia akan pergi mencari keberadaan Kenanga di rumah sakit jiwa dan anaknya yang ada di panti swasta. Akhirnya esok paginya, Ani pergi menghampiri ke rumah sakit jiwa untuk mengecek keberadaan Kenanga.
Dan dia juga pergi ke panti swasta untuk menjenguk Rehan, keponakannya. Karena dia tidak tega melihat Rehan diasuh di panti swasta itu, akhirnya Ani pun membawa Rehan pulang ke rumah orang tuanya Kenanga. Dan setelah mendengar cerita soal Kenanga, mereka langsung menangis, sedih tak terkira, tidak menyangka dengan yang dialami Kenanga. Semenjak saat itu akhirnya Anilah yang merawat Rehan. Di rumah kadang juga dibawa ke orang tuanya Kenanga. Ya karena Bu Erna tidak sanggup jika harus merawat Rehan, apalagi sambil merawat Pak Tomo. Ani pun dengan senang hati merawat anaknya Kenanga. Namun saat dia berangkat kerja, biasanya Rehan dititip sama Bu Erna. Keadaan Kenanga di RSJ semakin memburuk. Dia selalu teriak-teriak sendiri dan memanggil-manggil nama Dimas. Dimas, Dimas bangsat kau, teriaknya sambil ketawa. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusam, tubuhnya semakin kurus sekali. Dan bahkan katanya di RSJ saat sesama pasien dibarengin gitu, Kenanga selalu berkelahi dengan para pasien gila yang lainnya. Mereka saling jabak-jabakan, bahkan pukul-pukulan dan teriak-teriak sampai Kenanga babak belur. Sementara itu, Pak Tomo dan Bu Erna selalu kepikiran soal Kenanga di rumah sakit, tapi mereka tidak mungkin untuk menjenguk sana. Dan kebetulannya Pak Tomo sudah sembuh. Bu Erna dan Pak Tomo pun berniat akan mengambil Rehan dari bibinya karena mereka tidak mau merepotkan Ani. Malam itu Pak Tomo dan Bu Erna yang sedang kumpul di ruang tengah sambil ngobrol mengenai cucunya itu. Pak, besok kita ambil Rehan saja ya. Bapak kan sudah mendingan. Iya Bu, kasihan Ani juga kalau dia harus merawat Rehan terus. Saat itu mereka berdua pun kepikiran soal Kenanga yang ada di dalam RSJ. Mereka cemas dan ingin tahu keadaan anak satu-satunya. Hingga akhirnya Bu Erna mengajak Pak Tomo untuk menjenguk Kenanga di kota. Tapi entah kapan Bu Erna ingin melihat keadaannya Kenanga seperti apa di sana. Karena malam sudah mulai larut, mereka berdua pun beranjak pergi ke kamar untuk tidur. Keesokan paginya, Bu Erna dan Pak Tomo sarapan terlebih dahulu sebelum pergi ke rumahnya Ani. Setelah beberapa saat selesai sarapan, mereka berdua pun beranjak menuju ke rumahnya Ani. Sesampainya di rumah Ani, Bu Erna bicara baik-baik kalau dia akan membawa Rehan pulang dan akan merawatnya karena Pak Tomo sudah membaik. Ani pun senang dan tidak keberatan, tapi dia bilang tetap akan membantu untuk biaya hidupnya Rehan. An, ini loh, Bude kesini tuh mau bawa Rehan pulang. Rehan mau Bude sama Pak dirawat, biar kamu gak kecapean dan gak merepotkan kamu lagi. Iya Bude, sebenarnya sih aku gak kerepotan, malah seneng. Tapi kalau memang itu mau Bude dan Pak De ya, aku tidak apa-apa. Lagian Rehan kan cucunya Bude Pak De. Udah nanti Bude Pak De tenang. Masalah biaya biar aku yang biayain buat Rehan. Bu Erna dan Pak Tomo pun terharu mendengarnya. Mereka juga tidak melarang Ani untuk ketemu dengan Rehan. Bu Erna mengizinkan kapan saja Ani datang ke rumah. Akhirnya saat itu juga Rehan dibawa pulang ke rumah orang tuanya Kenanga. Sesampainya di rumah, Bu Erna dan Pak Tomo pun mainan bersama dengan Rehan dan bercanda satu sama lain. Setelahnya Bu Erna beranjak ke dapur untuk masak makan siang nanti, sedangkan Pak Tomo masih mainan dengan Rehan di teras rumah. Saat sedang mainan dengan Rehan, tiba-tiba Pak Tomo batuk-batuk lagi, sehingga membuat Rehan panik dan memanggil neneknya. Nek, nenek. Segera Bu Erna yang mendengar teriakan Rehan langsung menghampiri ke depan. Ada apa nak? Itu kakek batuk-batuk. Bu Erna pun langsung ke dapur untuk mengambilkan air putih untuk Pak Tomo. Setelah meminum air putih, Pak Tomo disuruh Bu Erna untuk istirahat saja dulu, dan Rehan mainan di dalam rumah saja. Mereka pun mendengarkan ucapannya Bu Erna. Beberapa saat kemudian, Bu Erna sudah selesai masaknya. Dia langsung mengajak Pak Tomo dan Rehan untuk makan siang. Bu Erna dan Pak Tomo melihat Rehan yang sedang makan dengan lahap, merasa iba karena anak sekecil dia dan tidak berdosa harus mengalami takdir yang seperti ini yang harus dijalani. Untungnya Rehan anaknya anteng, manutan. Malam harinya Bu Erna, Pak Tomo dan Rehan kumpul bersama di ruang tengah dan mereka mainan bersama. Hingga akhirnya malam mulai larut, mereka pun langsung kembali ke kamar. Saat sudah tidur, Bu Erna tiba-tiba saja bermimpi. Malam itu Bu Erna bermimpi dia didatangi Kenanga. Saat itu Kenanga datang ke rumah dan dia memohon maaf kepada Bu Erna dan Pak Tomo karena selama ini dia tidak jujur kepada orang tuanya. Bu Erna pun menangis serta Pak Tomo karena di dalam mimpi itu ada Pak Tomo juga.
Mereka sudah memaafkan Kenanga, dan setelahnya Kenanga pergi begitu saja. Saat itu Bu Erna langsung terlonjak bangun dari tidurnya, dan Bu Erna langsung menangis malam itu sampai pagi. Hingga pagi harinya, Bu Erna matanya sembab karena menangisi Kenanga. Sehingga pagi itu Pak Tomo yang melihat menanyakan apa yang sudah terjadi dengan Bu Erna. "Gak apa-apa Pak, Ibu semalam mimpi Kenanga. Jadi Ibu kepikiran." "Ya sudah, nanti 2 hari lagi kita jenguk Kenanga ya Bu, sekalian nunggu Ani libur." Bu Erna pun mengangguk menanggapi ucapannya Pak Tomo, dan setelahnya mereka sarapan bersama. Sore harinya, ternyata Ani datang ke rumah ingin ketemu dengan Rehan. Dia juga membawakan makanan kesukaan Rehan, juga makanan untuk Bu Erna dan Pak Tomo. Saat itu mereka semua duduk di kursi depan teras rumah bersama-sama sambil ngobrol. Saat itu kemudian mereka ngobrol, membicarakan untuk nanti 2 hari lagi mereka minta diantar Ani ke rumah sakit jiwa. Anissa pun mengiyakan ucapan mereka dan mau mengantar ke sana. Sekalian dia juga ingin melihat keadaannya Kenanga. Beberapa hari kemudian, Bu Erna dan Pak Tomo serta Rehan akan pergi ke kota untuk melihat keadaannya Kenanga diantarkan oleh Ani. Sesampainya di RSC, Bu Erna dan Pak Tomo menangis prihatin melihat keadaannya Kenanga yang acak-acakan dan selalu teriak-teriak. Begitu juga dengan Rehan yang digendong oleh Ani juga ikut nangis. Saat itu Bu Erna dan Pak Tomo meminta bantuan kepada pihak RSC, barangkali bisa mengembalikan kewarasannya Kenanga secara perlahan. Setelah puas melihat keadaannya Kenanga, Pak Tomo dan Bu Erna serta Ani, Rehan pun pulang ke rumah lagi. Usai Rehan diasuh oleh Pak Tomo dan Bu Erna, Ani merasa sedikit tenang. Namun ternyata Pak Tomo dan Bu Erna tidak tahu pelakunya siapa. Mereka pun mencoba untuk mengikhlaskannya. Saat itu Ani pergi ke rumah Bu Erna. Dia hendak menanyakan apakah Bu Erna dan Pak Tomo tahu siapa pelaku yang sudah membuat Kenanga seperti itu, dan ternyata tidak tahu. Akhirnya Ani pun mainan dengan Rehan di rumah Bu Erna. Tapi setelahnya Ani mengajak Rehan pergi jalan-jalan ke mall. Saat itu Rehan dibelikan baju baru dan mainan baru. Bu Erna dan Pak Tomo bersyukur karena Rehan ada yang sayang selain dirinya. Singkatnya, Ani tak mau membuat Bu Erna dan Pak Tomo tambah kepikiran usai ditimpa cobaan yang bertubi-tubi. Akhirnya dia akan membalaskan dendamnya Kenanga, dan Ani yakin kalau pelakunya itu adalah sosok cowok Dimas. Ani yang sering aktif di medsos, dan beberapa kali dia mendapati sebuah web iklan yang menawarkan jasa santet atau guna-guna, dan untungnya dia sempat menyimpan informasi itu. Malam itu Ani nekat langsung menghubungi kontak yang tercantum di informasi itu. Beberapa saat kemudian diangkat oleh si penyedia jasa, atau bisa dibilang dukunnya. Dukunnya itu bernama Bu Ratih. Saat itu Ani pun menanyakan soal kebenaran dirinya dukun atau bukan, dan ternyata iya. Setelah itu Ani juga menanyakan alamat rumahnya dukun itu di mana. Akan tetapi dia malah meminta Ani untuk nanti ketemu saja di sebuah hotel yang biasa ibu dukun itu membuka praktek, dan alamatnya akan di-Sherlock oleh dukun itu. Ani pun akhirnya manut saja dan dia akan ketemuan dengan dukun itu nanti saat dirinya libur kerja. Setelah sambungan teleponnya terputus, Ani melamun memikirkan soal nanti dia yang akan membalaskan dendam Kenanga itu. Hingga akhirnya Ani pun ketiduran dengan sendirinya setelah melamun. Singkatnya, hari untuk ketemu dengan dukun itu pun tiba. Ani pun mengendarai motornya menuju ke lokasi yang sudah dikirimkan oleh Bu Ratih. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai di depan hotel. Dia belum masuk sehingga dia menghubungi Bu Ratih. Setelahnya Bu Ratih menyuruh Ani untuk masuk saja ke dalam kamar nomor 5, tempat biasa dia praktek. Segera Ani pun beranjak masuk ke sana. Saat dirinya berjalan masuk melewati lorong, dia merinding entah kenapa. Mungkin efek dari bangunan hotelnya yang kuno dan jarang berpenghuni. Ani ketemuan dengan Bu Ratih di sebuah hotel. Sesaat kemudian Ani sampai di kamar nomor 5, dan dia langsung mengetuk pintunya terlebih dahulu. Tok 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 tok. Permisi. Krek. Suara pintu dibuka. Ternyata Bu Ratih ini adalah seorang ibu-ibu yang usianya sekitar 50 tahunan. Dia berpakaian casual layaknya orang biasa, tidak menggunakan atribut seperti dukun-dukun yang lain. Jadi siapapun tidak bakal mengira kalau dia itu adalah seorang dukun. Katanya memang begitulah dirinya saat buka jasa di perkotaan. Setelahnya, Ani pun dipersilahkan masuk ke dalam, dan mereka duduk di kursi yang ada di kamar itu.
Di sana Ani menuturkan semuanya kepada Bu Ratih tentang dia yang akan membalaskan dendamnya kenanga kepada Dimas. Bu Ratih pun mendengarkan penjelasan Ani. "Jadi bisa kan Bu membantu saya menyantet pelakunya itu?" "Ya tentu saja, itu hal yang mudah." Setelah mendengar semua penjelasan Ani, Bu Ratih pun bersedia. Bu Ratih membutuhkan foto target dan kembang 7 rupa serta darah ayam. Tapi untuk darah ayamnya gitu nanti akan dihandle oleh Bu Ratih. Kalau lainnya, Ani usaha sendiri yang cari. Dan Aninya pun pulang dulu, namun sebelum pulang ke rumah dia mampir ke pasar terlebih dahulu untuk membeli syarat yang besok harus dia bawa, yaitu kembang 7 rupa dan beberapa sesajen. Setelah dia selesai membeli semua syaratnya, Ani baru pulang ke rumah. Sesamanya di rumah dia menyimpan semua yang dibeli itu di dalam kamar karena takut ketahuan oleh orang tuanya. Setelahnya dia merebahkan diri dan kembali scroll HP untuk mencari akun sosmednya Dimas karena dia harus mengambil fotonya untuk nanti dicetak sebagai syarat. Beberapa menit dia scroll akhirnya menemukan juga akun Dimas. Ani cari di dalam pertemanan dari kenanga. Dan segera pun Ani langsung bergegas pergi untuk mencetak fotonya. Esoknya Ani masih tetap berangkat kerja karena dia akan menemui Bu Ratih sore harinya setelah dia pulang kerja. Sore harinya setelah dia pulang kerja, Ani ketemu Bu Ratih lagi dan membawa semua persyaratan yang sudah diminta Bu Ratih. Dia langsung menemui Bu Ratih di dalam kamar yang kemarin. Saat itu Ani memberikan semua syaratnya kepada Bu Ratih. Di dalam kamar itu ternyata sudah ditata Bu Ratih untuk ritual. Bahkan sudah ada darah ayam hitam juga. Setelah semuanya siap, Ani juga sudah duduk berhadapan dengan Bu Ratih. Ritual pun dilakukan di dalam kamar. Dan Bu Ratih mulai membacakan mantra pada sebuah foto yang sudah diberikan oleh Ani, yaitu foto Dimas yang dia dapat di medsos. Setelahnya foto itu dibuat pocongan dan diikat dengan boneka santet. Foto itu kemudian dibaluri darah ayam yang sudah disiapkan. Setelahnya, boneka pocongan itu diasapkan di atas kemenyanya mengasap sambil Bu Ratih merapalkan mantranya. Mantra itu dilakukan untuk mengambil sukmanya target yang walaupun berada jauh di sana, karena nantinya energi itu masuk ke dalam boneka santet tersebut dan terkirim kepada target. Ani pun merinding melihat ritual yang dilakukan oleh Bu Ratih. Apalagi dia berada di dalam hotel yang bangunannya kuno dan jarang berpenghuni atau jarang disewa. Beberapa saat setelahnya, Ani diminta untuk menguburkan buhul itu dimanapun. Lebih ampuh itu biasanya di kuburan atau pesarian gitu, tempat pemakaman. Ani pun menanggapi dengan menganggukkan kepalanya paham dengan ucapan Bu Ratih. Bu Ratih juga berujar kalau nanti target akan mengalami kelumpuhan, baik kaki maupun lumpuh syahwat, dan mungkin bisa menjadi edan. Ani pun kemudian membayar jasa Bu Ratih dan mengucapkan terima kasih. Dan Ani akhirnya tahu kalau ternyata di perkotaan memang ada jasa perdukunan seperti ini. Cuman pemasarannya saja yang beda dengan dukun-dukun pada umumnya yang biasanya mangkal di rumahnya sendiri dari mulut ke mulut. Setelahnya malam itu Ani pun pulang. Akan tetapi sebelum pulang, Ani mampir terlebih dahulu ke kuburan karena dia harus menguburkan buhul itu. Beberapa saat kemudian, Ani akhirnya sampai di sebuah kuburan yang katanya orang itu kuburan keramat. Singkat cerita, sesudah proses penguburan buhul, Ani ini mencoba menggali informasinya tentang Dimas untuk mengetahui Dimas itu berada di mana. Dan saat itu kebetulan ada kawannya yang tahu Dimas di mana. Karena Ani menunjukkan profil medsosnya kepada teman-temannya Ani. Ya, malam itu pun Ani menghubungi Laksmi menanyakan soal Dimas. Sebut saja Laksmi. Tapi saat itu Laksmi minta untuk ketemuan saja. Dan esok paginya Ani dan Laksmi pun ketemuan di taman kota. Saat itu mereka ngobrol-ngobrol, ternyata Dimas kabur di kota lain dan udah kerja di pabrik sama dengan teman Ani, yaitu Laksmi. Laksmi pun diminta untuk mengabari perkembangan Dimas nantinya. Jangan lupa ya Mi, nanti kamu kasih tahu soal perkembangan Dimas. Kalau perlu tiap hari. Iya siap An, semua aman. Ternyata selama ini Dimas menggunakan mobil itu bukan mobil miliknya, tapi mobil rental. Dan dia hanya orang biasa. Selama ini dia kerjanya di pabrik, jadi buruh. Tapi waktu itu Dimas ngakunya kepada Kenanga kalau dia orang kaya dan punya mobil banyak. Makanya gonta-ganti mobil. Dan setelahnya Ani kembali pulang lagi dengan menemui Pak Tomo dan Bu Erna.
Ani yang udah nganggep Kenanga seperti saudara kandung sendiri, akhirnya ia dengan ikhlas mau membantu dana untuk keperluan Rehan. Dan Pak Tomo serta Bu Erna pun berucap syukur saat itu. Ani meminta kepada Bu Erna dan Pak Tomo untuk sabar, dan Ani berpikir positif kalau Kenanga bakal sehat dan normal lagi, meskipun itu entah kapan. Singkatnya, pagi itu Laksmi sudah berangkat kerja seperti biasanya, dan kebetulan dia papasan dengan Dimas. Saat itu Laksmi mencoba menyapanya, namun aneh, wajah Dimas tidak seperti biasanya menurut Laksmi, karena wajahnya terlihat pucat sekali dan badannya juga lesu tak bertenaga. Setelahnya sudah masuk di tempat kerja, Laksmi itu lainnya tempat kerjanya itu berdampingan dengan Dimas. Mereka pun bekerja seperti biasanya. Tiba-tiba saja saat itu semua digegerkan oleh Dimas yang tiba-tiba jatuh pingsan, dan entah apa sebabnya. Semua pekerja pun panik dan segera membawa Dimas ke klinik pabrik. Tapi setelah meninggal, akhirnya Dimas pun pulang ke rumah karena dia masih terasa pusing, kata orang yang Laksmi dengar. Saat jam istirahat, Laksmi pun pulang, menghubungi Ani untuk mengabari soal Dimas yang tadi pingsan. Ani pun senang, karena pikirnya santet yang dikirim itu sudah bereaksi. Hari berikutnya, Dimas mulai kerja kembali, tapi tetap saja wajahnya terlihat pucat di mata Laksmi. Anehnya saat sedang kerja hari itu, Dimas teriak-teriak seperti orang gila, membuat semua pekerja bingung dan heran dengan sikapnya Dimas. Bahkan Dimas pun sampai dimarahi oleh atasan. Tapi Dimas biasa saja walaupun dimarahi atasan karena dia seperti merasa tidak bersalah. Semenjak dia teriak-teriak sendiri, teman-teman kerjanya jadi pada menjauhinya karena takut. Apalagi tiba-tiba Dimas tubuhnya itu mengeluarkan bau busuk gitu. Suatu hari Dimas di pabrik jalannya susah seperti merasakan sakit. Semua karyawan pun tertuju kepada cara Dimas berjalan. Beberapa kali Dimas juga pingsan di pabrik, tapi entah apa sebabnya dan sering teriak terus. Hari itu Laksmi melihat Dimas yang kerjanya tidak fokus karena Dimas terlihat melamun terus-terusan. Beberapa saat kemudian, Dimas teriak dan tatapannya kosong, tapi tajam sekali saat melihat orang lain. Semua pun takut kepada Dimas. Saat itu Dimas mengacak-acak semua kerjaan di pabrik, dan ternyata Dimas sedang kerasukan. Semua benar-benar ketakutan, bahkan atasan pun takut. Akhirnya, dipanggillah satpam untuk membawa Dimas keluar dari pabrik. Tapi satpam itu sebenarnya tidak kuat dengan bau busuk tubuhnya Dimas. Tapi anehnya, kata satpam yang cerita sama Laksmi, kalau sesampainya di rumah, Dimas itu normal, tidak teriak-teriak lagi. Dan esok paginya, Dimas masih tetap berangkat kerja lagi. Akan tetapi hari itu Dimas akhirnya dipanggil ke staf kantor. Ternyata, Dimas saat itu dipecat dan tidak bekerja lagi di pabrik itu karena atasan tidak mau terjadi hal seperti itu. Apalagi sudah berhari-hari Dimas mengalami hal seperti itu, dan itu sangat mengganggu produksi. Tidak lupa Laksmi langsung mengabari perkembangannya Dimas itu kepada Ani. Bahkan, Laksmi yang ternyata ngekosnya dekat dengan kosnya Dimas, dia juga selalu mendengar kalau Dimas yang teriak-teriak sendiri di dalam kosnya, sehingga mengganggu beberapa warga tetangga sekitar. Bahkan saat malam hari, Laksmi yang begadang karena tidak bisa tidur, dia mendengar Dimas yang ketawa-ketawa sendiri dan ngobrol sendiri. Prak! Sesaat kemudian Laksmi dikejutkan dengan suara kaca kosnya yang pecah. Dan itu ternyata kaca kos Dimas. Dimas kerasukan lagi malam itu, tapi tidak ada satu orang pun yang berani menghampiri. Esok paginya, pemilik kos pun merasa rugi, tapi mau gimana lagi? Dia tidak bisa meminta ganti, apalagi Dimas lagi seperti itu. Hingga akhirnya, Dimas hendak diusir dari kosannya. Setelah diusir dari kos, akan tetapi Dimas malah masih tetap saja di area kos tidurnya gitu. Seperti masa bodoh gitu. Dan selang beberapa lama, Dimas pun sakit-sakitan. Dia juga sering merintih sakit, walaupun dia terus teriak-teriak, benar-benar tidak terurus sama sekali. Dia juga sering mengamuk, kata Laksmi, membuat para warga resah dengan keberadaannya itu. Beberapa minggu setelahnya, Ani sudah berada di kota lagi. Ani mendapatkan kabar terkini dari Laksmi soal Dimas yang mendadak sakit parah dan katanya lumpuh, dan kata tetangga itu Anunya terserang penyakit mengerikan. Ani puas mendengar kabar itu. Ia berharap Dimas lebih menderita lagi hidupnya, dan dia semakin yakin kalau Bu Ratih ampuh badas santetnya. Singkatnya, si keluarga Dimas pun akhirnya membawa pulang, dan katanya itu dibawa ke rumah sakit jiwa sekaligus untuk berobat katanya. Dan itulah kabar yang Ani dengar terakhir dari Laksmi
Hari-hari setelahnya Ani kadang berkunjung ke rumah sakit jiwa tempat Kenanga dirawat untuk sekedar mengecek keadaan atau kondisinya, apakah sudah ada perubahan atau belum, dan ternyata sampai sekarang belum ada. Ani pun hanya bisa berharap supaya Kenanga kembali seperti sedia kala. Demikianlah sebuah kisah Tony Abbas membacakan. Semoga bisa menghibur dan tentunya bisa sebagai bahan tetap kita waspada ya, dari siapapun kepada orang yang baru kita kenal. Waspadalah. Saya pamit, wassalamualaikum, alhamdulillah.